COVID-19 NTT terus memberikan perhatian terhadap penanganan COVID-19. Apalagi pendengar saat ini ancaman varian Omikron begitu nyata. Dan kabarnya sampai saat ini NTT bebas Omikron. Benarkah demikian pendengar? Lalu langkah antisipasi seperti apa yang dilakukan oleh Pemprov NTT dalam mencegah masuknya Omikron ke wilayah tersebut? Pendengar, kita akan berbincang dengan Kadinkes NTT, Dr. Mesrasi Atopah sudah di ujung telepon pagi hari ini bersama RRI Pro 1. Radio Republik Indonesia RRI Pro 1. Pak Dokter, selamat pagi, salam sehat, salam tangguh. Ya, selamat pagi, selamat sehat untuk kita semua. Baik, selamat mengudara kembali bersama RRI Program 1 Pak Dokter ya. Baik, Pak Dokter, benarkah NTT zero kasus Omikron pendengar Bapak per 25 Januari 2022 ini kah? Ya, memang karena kemampuan NTT sebenarnya begini, kemampuan kita di sini untuk bahkan provinsi yang lain pun untuk memeriksa varian Omikron dan sebagainya itu, kita harus mengirim sampel ke pusat atau ke Litbangkes di Kementerian Kesehatan untuk diperiksa di sana. Jadi memang sampai saat ini dari beberapa sampel yang telah kami kirim memang belum terdeteksi adanya Omikron, dan ini rencana hari ini atau besok hari kita kirim lagi untuk pemeriksaan jenis varian yang dimaksud. Oke, baik. Ya, memang untuk sementara di NTT memang masih zero kasus Omikron begitu sangat, ya? Ya, masih sangat rendah. Ya. Oke, dan tadi Bapak jelaskan bahwa beberapa hari yang lalu sudah mengirimkan sampel dan hasilnya bahwa positif bukan Omikron begitu Bapak ya? Ya. Dan hari ini juga akan... Tidak, besok atau hari ini kita rencana besok lah untuk mengirim lagi sampel ke sana. Berapa banyak sampel yang dikirimkan Pak? Ya, rata-rata 10 sampai 30. 10 sampai 30 dan ini soalnya sekarang kita sulit mendapatkan positif, sehingga itu yang menyebabkan kita sering terlambat mengirim ke sana begitu. Baik Bapak, ini kalau misalnya besok akan dikirimkan sampelnya sebanyak 20 atau 30 sampel tadi Bapak ya, ini kemungkinan kapan hasilnya bisa akan keluar Pak? Berapa lama ini? Hasilnya kalau sampai biasanya nggak paling tinggi 1-2 hari. 1-2 hari sudah keluar begitu ya? Selesai, ya. Baik, Pak Dokter, mungkin bisa dipaparkan dulu ini data terakhir begitu ya, data sampai dengan saat ini seperti apa kasus COVID-19 di NTT Pak Dokter? Data yang kita masih tetap landai, yang ada di NTT, kasusnya memang sangat terbatas, ada beberapa kabupaten naik, tapi tidak sebesar yang kita perkirakan sebelumnya. Jadi prinsipnya memang di NTT memang kasus COVID kita seperti di provinsi yang lain, tetap melandai untuk seluruh Indonesia. Jadi ini diharapkan dengan demikian, tolong untuk saudara-saudara kita semua, masyarakat yang ada di Nusa Tenggara Timur untuk lakukanlah vaksinasi. Karena sudah terbukti vaksinasi ini dapat mengurangi angka kesakitan maupun angka kematian yang ada di NTT terhadap COVID-19 ini. Baik. Jadi, bagi yang sudah tentu kita minta lagi untuk di booster. Jadi data yang ada di beberapa negara terlihat jelas bahwa yang telah melakukan vaksinasi kedua bahkan booster, kalau kena pun itu hampir tidak bergejala atau gejalanya sangat ringan. Dan isolasi yang diharapkan itu pun yang tadinya dari 28 hari turun menjadi 14 hari, turun jadi 10 hari. Terus sekarang ini ya 3 hari sudah dibolehkan untuk keluar lagi. Jadi semoga pandemi ini akan berlalu di bumi Indonesia. Baik, Pak Dokter, ini berita yang sempat kami baca ya dari salah satu media online bahwa pada Jumat 21 Januari 2022 begitu ya, menulis bahwa pemerintah Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur ini mencatat terjadi penambahan 46 kasus terkonfirmasi positif COVID-19 setelah sejumlah pekerja ya pada PT PLTU 1 Panaf Timur terpapar COVID-19 sehingga kasus COVID
yang tercatat di daerah ini menjadi total 2.880 orang dan 2.759 orang dinyatakan telah sembuh. Nah, ini benar bahwa penambahan kasus ini sudah bisa dipastikan bahwa bukan jenis Omikron begitu Pak Dokter ya, biar kita bisa Iya, klarifikasi berita yang beredar di Iya, benar. NTT begitu Pak Dokter. Ya, benar. Jadi memang penambahan case per case di beberapa tempat tertentu itu memang biasa terjadi, ya seperti kasus sebelum-sebelumnya. Jadi sekali lagi untuk Omikron sebelum terdeteksi di NTT kita dan kalau terdeteksi pun saya pikir ini bukan terlalu membahayakan buat kita semua, jadi tidak separah Delta, jadi saya juga tidak terlalu belajar dari provinsi yang lain ya, yang sudah ada Omikronnya, itu memang angka penyakit dan kematian sangat rendah. Jadi saya pikir tidak terlalu bermasalah kalau Omikron ini masuk ke kita. Jadi sekali lagi tidak perlu kita panik dengan berita-berita dengan peningkatan kasus tertentu. Jadi yang paling penting kembali lagi lindungi diri kita dengan masker, lindungi diri kita dengan vaksin. Jadi sekali lagi kasus ini memang bukan berarti tidak ada, masih ada, karena memang pertama vaksin kita sekarang sudah kurang lebih 75% untuk vaksinasi pertama, namun vaksinasi kedua kita masih lemah, vaksinasi orang tua kita juga masih lemah, sekarang kita masih ke vaksinasi anak-anak. Jadi sekali lagi diminta kepada semua komponen masyarakat untuk tidak capek-capeknya menghimbau kepada saudara-saudara, teman-teman untuk tetap melakukan vaksinasi. Dan yang sudah 2 kali cepat dilakukan juga booster. Baik, Bapak, ini terjadi penambahan pada 46 kasus ya, terkonfirmasi positif pada Kabupaten Kupang begitu. Dan ini bisa di Kabupaten Kupang memang sangat lemah dalam vaksinasi pertama. Tapi ya memang akhir ini sudah mulai lebih baik. Jadi ya kita berharap ke depan lagi akan jauh lebih baik. Ya. Demikian. Baik, ini tadi sudah ditegaskan bahwa ini bukan varian Omikron begitu ya. Berarti ini masuk dalam varian apa nih Bapak? Ya seperti biasa, ini kan ada campurannya gitu. Kalau untuk jenis yang paling tepat yang sekarang paling banyak kan Delta. Tapi ya kita belum lihat lagi, nanti kita lihat lagi 1-2 hari lagi. Oke, baik. Bapak, tadi langkah-langkah antisipasi ya untuk mengurangi penyebaran COVID-19 itu tadi sudah disampaikan, salah satunya adalah vaksinasi, program vaksinasi ya. Bahwa untuk dosis pertama ini NTT sudah mencapai 75% begitu ya, sementara dosis kedua ini masih lemah begitu Pak Dokter. Nah ini langkah antisipasi lainnya yang dilakukan seperti apa nih untuk mencegah masuknya COVID-19? Bagaimana Dinas Kesehatan dengan instansi lainnya kemudian berkoordinasi seperti apa agar kasus COVID-19 jenis Omikron ini tidak masuk di NTT begitu Pak Dokter? Silakan Pak Dokter. Sekali lagi ini tentu yang lewat seperti dengan kerjasama dengan RRI sekarang, berikan edukasi ya. Ya untuk tetap menghimbau kepada masyarakat untuk sekali lagi vaksin ini jalan keluar yang terbaik sekarang yang kita punya. Dan sudah terbukti bahwa vaksinasi ini sangat bermanfaat. Jadi tidak perlu lagi ragu. Nah ini yang menjadi masalah karena ada saudara-saudara yang sudah divaksinasi pertama, kemudian untuk vaksinasi kedua karena memang gejalanya sudah sangat menurun, jadi tidak waspada. Nah ini sekali lagi kerja sama semua komponen masyarakat, semua instansi yang ada di NTT untuk sekali lagi tetap mendorong masyarakat atau kita sendiri untuk vaksinasi minimal sampai kedua. Jadi jangan yang pertama, harus yang kedua. Vaksin sudah tersedia sangat banyak. Sekarang tinggal kita mau untuk ke vaskes untuk divaksinasi saja atau tidak. Jadi sekali lagi untuk semua masyarakat, vaksin sudah terbukti manjur untuk
mengurangi angka kesakitan maupun angka kematian. Lakukanlah vaksinasi untuk melindungi diri Anda dan keluarga Anda. Oke. Baik Pak Dokter, terima kasih untuk waktunya bersama RRIN di pagi hari ini. Selamat pagi, makasih selamat banyak, menjalankan Ibu. aktivitasnya kembali. Terima kasih banyak.